wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa sehat sampai sekarang ini, dan sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Seperti yang kita ketahui, saat ini dunia telah dihebohkan dengan suatu virus, dan termasuk khususnya yaitu Indonesia, yaitu virus corona atau sering dikenal dengan COVID-19. Nah, COVID-19 ini sendiri yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang tidak dikenal sebelum terjadi. Jadi virus ini tuh pertama terjadi itu di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Nah, terutama Indonesia untuk saat ini pasien positif terus bertambah setiap harinya. Lalu bagaimana sih sebenarnya cara penularan COVID-19 itu sendiri? Yang pertama yaitu penularannya kontak dengan benda yang sering tersentuh. Yang kedua itu tidak menjaga kebersihan tangan. Yang ketiga tidak menjaga kebersihan setelah berpergian. Lalu tidak menerapkan etika batuk dan bersin yang baik. Lalu terjadi interaksi dengan banyak orang. Terus tidak isolasi diri setelah kembali dari wilayah pandemi. Lalu kurangnya pemahaman tentang virus COVID-19 ini. Pastinya kita lihat setelah kita mengetahui cara penularannya, semoga kita bisa mencegahnya ya dengan tidak mengabaikan anjuran-anjuran yang telah diterapkan oleh pemerintah. Nah, lalu gejala dan tandanya itu seperti apa? Nah, gejalanya itu seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam, sesak nafas juga pada kasus yang lebih serius. Lalu kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah tentunya harus senantiasa mengingat Allah dalam keadaan pandemi seperti ini, yaitu dengan memperkuat keyakinan bahwa Allah yang Maha Menciptakan dan Maha Pengatur segala sesuatu yang Ia ciptakan, wajib tunduk pada aturannya. Nah, dalam hal virus corona ini, setiap mukmin wajib meyakini bahwa makhluk kecil mikron yang tak kasat mata ini pun ciptaan Allah, dan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan qadarnya. Allah telah menciptakan virus dengan qadarnya dan dapat menjangkit manusia hingga menyebabkan sakit. Allah juga telah menciptakan manusia dengan qadarnya juga, yaitu manusia diberi akal untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dengan adanya wabah corona ini, manusia dengan kapasitasnya yaitu mempunyai akal itu harus berupaya penuh memikirkan tentang virus ini, memetik hikmah di balik penciptaan corona. Kita sebagai umat muslim
wajib membangun keimanan bahwa corona, makhluk kronik ini tuh makhluk yang tak kasat mata, itu pun menunjukkan tanda kebesaran Allah, bahwa dengan virus kecil ini pun dunia diguncangkan dengan korban-korban jiwa yang meninggal, yang masih dirawat, seperti itu. Dan atas kehendaknya pun semata manusia tak berdaya di hadapan virus ini. Maka hendaknya manusia harus mempelajari pelajaran ini untuk mempertebal iman dan takwa, memohon ampunan, dan kembali menerapkan aturannya. Adapun terkait dampaknya terhadap manusia, apakah dirasa baik ataupun buruk? Menurut manusia, seorang mukmin wajib beriman kepada Allah, beriman kepada segala sesuatu yang datangnya dari Allah semata. Maka apakah corona ini menimbulkan kebaikan ataupun keburukan? Menurut pandangan manusia, manusia wajib beriman pada semua yang berasal dari Allah. Nah, inilah prinsip yang dimiliki seorang mukmin, bahwa Allah telah menetapkan qadar atas segala sesuatu. Seorang muslim wajib mengimani bahwa qadar baik dan buruk semuanya berasal dari Allah. Nah, adapun tentang datangnya wabah corona ini atau penyakit juga demikian. Nah, semuanya adalah ketetapan qada dari Allah. Dalam hal ini seorang muslim wajib iman bahwa Allah telah menciptakan suatu penyakit dan Allah pula telah menciptakan obatnya. Dan inilah hakikat iman kepada qada dan qadar, baik dan buruk berasal dari Allah. Dalam menyikapi ini, seharusnya seorang muslim wajib hukumnya untuk ridho terhadap segala balasan pahala yang besar bagi orang-orang yang bersabar. Nah, untuk setelah kita beridar kepada Allah, berdoa kepada Allah, tentunya kita juga harus berusaha untuk mencegah. Lalu upaya pencegah yang bisa dilakukan sebagai bentuk ikhtiar kita adalah dengan sering mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan badan dan tepat dan pakaian pula, menutup mulut dengan tangan atau baju saat bersin dan batuk. Nah, sebenarnya syariat Islam itu telah mengatur semua ini. Nah, Islam senantiasa menganjurkan muslimin menjaga kebersihan dan kesucian, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Di samping menjaga kebersihan, upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit corona ini, virus corona ini adalah menjaga kebugaran tubuh. Nah, sifat virus corona ini menyerang dan ia dapat mati ketika tubuh manusia memiliki imunitas atau kekebalan tubuh yang tinggi. Imun akan kuat jika tubuh bugar. Oleh karenanya, sangat dianjurkan untuk menjaga pola makan yang sehat, rajin berolahraga, dan istirahat yang cukup, ditambah mengkonsumsi asupan vitamin dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Nah, sebagai bentuk ikhtiar juga, kita dianjurkan untuk berjemur di bawah terik matahari. Di samping dapat meningkatkan asupan vitamin D, sinar matahari dipercaya dapat membunuh COVID-19. Nah, inilah setidaknya sebagai bentuk ikhtiar yang dapat dilakukan kita selain mengindahkan anjuran pemerintah untuk mengisolasi diri dan mengurangi interaksi yang tidak begitu penting di luar orang, untuk memutus rantai penularan dari orang ke orang. Nah,
Hal lain yang mesti dilakukan adalah meningkatkan takarub atau mendekatkan diri kepada Allah. Senantiasa melaksanakan amalan yang didahulukan, meningkatkan amalan yang sunnah, memperbanyak sholat, puasa, sedekah, doa, zikir, istighfar, dan bermohon kepada Allah. Nah, apalagi sekarang kita sudah berada di bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan Ramadan. Maka kita perbanyak sholat malam dan berzikir pada Allah supaya kita bisa terhindar dari virus corona itu. Nah, di samping segala ikhtiar yang dilakukan, selebihnya seorang mukmin juga wajib bertawakal dan menggantungkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya kita ini hanya manusia biasa, tanpa adanya Allah kita ini bukan apa-apa. Jadi sebagai seorang mukmin, kita wajib beriman pada Allah dan bertawakal, menyerahkan segalanya kepada Allah, dan diimbangi dengan usaha atau ikhtiar yang kita lakukan untuk pencegahan virus corona ini. Nah, itu tadi penjelasan tentang virus corona, sedikit penjelasan tentang virus corona dan bagaimana kita harus menyikapi virus corona ini sebagai seorang muslim. Nah, saya kira cukup. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan ada yang kurang berkenan. Saya aturkan. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.